Tepuk tangannya dong untuk Nasi Indonesia. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jamaah yang baru bergabung, kita sedang membahas tema mata yang tak tersentuh api neraka. Kita punya bintang tamu yang inspiratif sekali ini. Ada Pak Mursid. Panggilan sayangnya Pak Ocit. Benar nggak Bu? Benar ya? Masya Allah. Jadi Pak Ocit ini adalah sosok inspiratif kita yang memiliki kekurangan di indera penglihatan. Tapi beliau tidak pernah menyerah dan selalu semangat dalam menjalani hidupnya. Boleh tepuk tangannya dong untuk Pak Mursid. Masya Allah. Mau lanjut lagi gak nih tausiahnya? Kok lemas banget, mau lanjut lagi gak? Masya Allah. Sekarang saya mau nanya sama Ustadz Maulana. Iya, ada apa? Ustadz semangat ya menjalani hidup ya. Semangat. Karena kita harus bersyukur ya Ustadz. Iya. Tapi ada yang gak bersyukur Ustadz. Ya kenapa? Gak tahu tuh, apa mungkin ini ada hubungannya gak sih dengan pandangan? Katanya kalau orang yang punya keistimewaan tidak bisa melihat itu, nanti akan dijauhi dari, dilindungi dari panah iblis itu sih. Iya. Bisa Karena seperti itu. dengan pandangan itu orang pun bisa melakukan bukan hanya kebaikan tapi bisa jadi sebaliknya. Masya Allah itu sumber dosa juga ya Ustadz ya? Iya. Nah kalau gitu kita mohon penjelasannya Ustadz. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Buat Indonesia bagian tengah dan timur yang lagi nonton Islam itu Indah 260 juta orang, amin. Penduduk Indonesia dan negara-negara sahabat yang lagi nonton acara kita, menarik mereka melihat, menonton, menyaksikan, memahami dan menelaah isi atas apa yang kita sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat manfaat buat kita semua, amin. Karena ini bagian daripada pembelajaran ilmu, bahkan kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Ternyata hari ini menarik sekali temanya karena langsung dibawakan oleh inspiratif buat kita, Bapak Ocit. Keren juga namanya. Hah? Ocit. Yang kasih nama Ocit siapa Pak? Hah? Pak Mursid namanya. Jamaah. Bagaimana dengan orang dengan matanya menjadi sumber dosa, bahkan menjadi panahnya iblis? Jelas. Bahkan orang bisa melihat, bisa membahayakan buat orang. Ada namanya penyakit ain. Penyakit ain. Itu bahaya loh. Karena pandangan, karena didasari dengan ada kebencian, ada orang iri gara-gara apa? Melihat kan? Nah, bagaimana dengan orang yang gara-gara matanya menyebabkan banyak perbuatan dosa? Salah satunya ada dosa zina. Zina itu termasuk pandangan, kaki, dosa tangan. Dosa dibahas selanjutnya, mata aja. Dari mata turun ke hati. Dari mata turun ke perut. Ih, sampai dia mau makan. Bahkan dari mata turun ke, ya itu. Nah, di atasnya, di atas lutut. Nah, jadi hati-hati, disebabkan karena mata orang bisa melakukan maksiat. Dosa terjadi disebabkan karena mata. Sehingga akan ada nanti tuntutan atau siksaan disebabkan karena mata. Ada orang nanti dari kemudian disiksa dengan mata, ditusuk matanya. Karena kenapa? Melihat yang diharamkan oleh Allah. Sampai ada sahabat Nabi yang tidak pernah ketemu, artinya ngumpet. Kenapa dia ngumpet? Ternyata pernah melihat ada orang pergi ke jalan, terus ada wanita yang mandi, tersibar kena angin, kelihatan wanita itu auratnya. Sampai sahabat Nabi ini menyendiri. Karena kenapa? Karena pernah melihat aurat. Kalau kita sudah berapa kali lihat aurat ya? Bahkan Ali karamallahu wajh yang dijaga wajahnya, dimuliakan wajahnya. Kenapa dimuliakan? Karena tidak pernah melihat aurat. Jangankan aurat orang, menurut riwayat aurat diri sendirinya pun tidak pernah dilihatnya. Kalau kita ada malah ngintip aurat orang. Apalagi sekarang kan zaman modern.
Ada sosial media, ada gambar. Dia cari-cari gambar. Ada namanya situs apa gitu? Apa namanya? Apa Ustadz Syam? Kenapa Ustaz Sam yang ditanya? Situs pornografi. Oh ya, memang bahkan dia sengaja membuka atau mencari yang seperti itu. Itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya dari kemudian. Hati-hati. Pada pandangan mata ada sumber orientasi kemuliaan. Bisa jadi mulia. Bisa jadi mulia disebabkan karena mata. Karena kenapa? Matanya dipakai mengaji. Betul tidak? Matanya dipakai menuntun kebaikan. Juga sekaligus menjadi duta nafsu syahwat. Maka seseorang yang menjaga pandangan berarti dia sudah menjaga kemaluannya dan menjadi mulia karena bisa menahan pandangannya. Saya punya guru. Gimana Ustadz? Guru saya, Hah. Andre Gurita, kayak Haji Muhammad Arisa, pendiri Pondok Pesantren An-Nahda, tempat saya pesantren. Itu kalau jalan selalu begini cara jalannya. Oh, ngeliat Kalau ke kita bawah. kan jalan begini. Kontra sama Kalau Ustadz guru ya. kalau guru saya tuh jalannya begini. Kita tidak pernah melihat beliau jalan melihat begini. Aku boleh tanya nggak? Ya, Nah, Ustadz belajar dari siapa jalannya begitu? kalau saya beda orangnya begini. Itu bahaya. Jadi mata tuh sumber semuanya ya, Hati-hati. Bahkan nanti ada, kenapa? Apa alasan kamu mau lihat itu? Apa keinginan kamu lihat? Hati-hati. Hati-hati ya, Masya Allah. Jazakallah khair Ustadz. Pantes saya kalau ngeliat mata istri saya tuh meleleh gitu bawaannya. Jamaah! Sekarang saya mau ngasih kesempatan untuk bintang tamu inspiratif kita untuk bertanya. Assalamualaikum Pak Ucit, mungkin ada yang mau ditanyain sama guru-guru kita. Pak Ucit boleh di sini aja nanyanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ustadz, bagaimana caranya agar anak tidak malu dengan keadaan saya tidak melihat. Bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya anak tidak malu karena orang tua yang memiliki kekurangan dalam penglihatan. Itu mungkin ada caranya, mungkin bisa dijelaskan oleh Habib Bagir. Habib mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap kekurangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pasti ada hikmah di dalamnya. Pertama, ketika mungkin mata kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa memberikan mata hati sebagai perhatian. Sebab setiap anak pasti membutuhkan perhatian. Luar biasa kalau kita saksikan Pak Mursyid, perhatiannya kepada keluarganya luar biasa sampai masih berusaha. Beliau sampai berdagang, berjualan, mencari nafkah. Terkadang malu melihat beberapa orang yang mungkin Allah kasih sempurna tapi nggak ada usahanya untuk keluarganya. Nah, ini sangat rugi sekali. Nah, pertama seperti itu. Nah, yang kedua, setiap anak pun jangan merasa minder dengan keadaan orang tua kita yang mungkin ada kekurangan. Justru dengan kita berkhidmat kepadanya, kita menolong orang tua. Mungkin orang tua kita tidak bisa melihat, kita menuntun. Itu di setiap kali kita menuntun ada pahala yang Allah berikan. Bisa jadi orang tua kita menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak Mursyid jangan patah semangat, tetap memberikan perhatian untuk anak, ya bertanya kepada anak. Kadang mohon maaf, banyak orang tua zaman sekarang Mas Soni, ya punya mata melihat, tapi matanya ngelihat handphone melulu. Nah, Anaknya nggak diliatin, anaknya nggak diperhatiin. Nah, ini satu kerugian dari setiap orang tua tidak memberikan perhatian kepada anak-anaknya. Nah, yang kedua juga anak harus berbakti kepada orang tua. Jangan pernah melihat kekurangan orang tua kita. Tetap walaupun mungkin orang tua kita contoh tidak ibadah, tidak sholat, yang namanya orang tua nggak berubah namanya. Tetap anak harus berbakti kepada orang tua dan menghormatinya. Insya Allah setiap kali Allah berikan satu ujian untuk kita, hikmah yang besar Allah berikan nanti di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakallah khair Habib. Saya yakin kok kalau Pak Mursyid ini akan tetap semangat menjalani hidupnya. Dan buat kita nih jamaah yang ada di rumah, para anak,
kita harus tetap menyayangi orang tua kita. Jangan melihat kekurangan dari orang tua kita. Kita tetap harus berbakti pada orang tua kita. Tepuk tangan dong untuk Pak Mursid. Masya Allah. Jamaah. Ini sekarang saya akan membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Tapi saya sebelumnya mau minta maaf dulu nih sama Ustadz Maulana. Ustadz maaf ya. Apa? Kali ini Ustadz gak diajak dulu untuk Kan jawab. udah tausiah tadi. Udah tausiah ya. Nanti aku temani Pak Mursid. Nanti aja di temenin sini. Pak Mursid Ustadz ya. Yaudah kalau gitu saya mohon izin untuk Ustadz AR, Habib Bagir dan juga Ustadz Syam boleh maju ke tengah. Kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial Islam itu indah. Tuh Ustadz ngambek kan? Pindah ke sini. Oh pindah ya udah kirain ngambek. Oke, pertanyaan yang pertama dari @dindafa. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau tanya, di mata kiri saya sekarang lagi ada bisul lumayan gede. Kebetulan nggak boleh kena air dulu. Saya pengen sholat tapi bingung, nggak boleh kena air. Kaki saya saat ini sedang ada nanah juga yang selalu keluar. Apakah ini termasuk najis? Saya ingin sholat Ustadz, kira-kira apa solusinya? Gimana tuh solusinya Ustadz AR? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pertama kepada Mbak atau Ibu yang bertanya, syafakillah ajilan, semoga Allah menjadikan ini sebagai penggugur dosa dan ladang untuk dicurahkan banyak pahala karena kesabaran. Yang kedua adalah berkaitan dengan pertanyaan yang tadi diajukan ke kami, maka sesungguhnya kalau bicara tentang hal itu, Islam ini dinu yusrin wala usrin. Islam agama yang mudah dan tidak ingin menyulitkan. Tatkala kita terkendala untuk isti'malul ma, menggunakan air, maka Allah memberikan solusi. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah berikan kemudahan, Allah tidak inginkan kesulitan. Maka bisa dengan bertayamum. Ya seperti itu. Banyak cara untuk tetap kita bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan penjelasan kepada kita dengan kata-kata fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan semampu kalian. Ya kalau kita mampunya dengan air silakan. Terkendala menggunakan air, maka bicara dengan ini adalah solusinya dengan bertayamum menggunakan debu yang suci. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nggak ada alasan untuk nggak sholat ya Ustadz ya? Nggak ada. Nggak ada alasan, Masya Allah. Terima kasih Ustadz AR. Pertanyaan berikutnya dari @ratna Duanggreni. Wah namanya bagus. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya, gimana mengobati rasa kecewa dan sakit hati ketika ditinggal menikah? Ketika orang tua sudah merestui hubungan saya dan sang lelaki sudah niat menghitbah. Dan saya dapat kabar bahwa lelaki itu malah hitbah wanita lain. Dan beberapa minggu lagi menikah. Mohon jawabannya agar hati lebih ikhlas. Cocok sekali kalau yang jawab adalah Ustadz Syam. Pas. Saya pernah tinggal menikah ya. Yang pertama hati itu Allah yang genggam. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Allah yang membolak-balikkan hati, Allah yang memberikan hidayah kepada hati. Maka yang pertama agar tidak terlalu sakit hati, minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan hatiku, sembuhkan kekecewaanku. Yang kedua berusahalah maafkan dia. Karena dalam Al-Quran disebutkan, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Kalau sudah dapat rahmat Allah maka engkau bersifat lemah lembut. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan dia. Yang ketiga jangan kau hadir di pernikahannya. Karena kalau kau hadir di pernikahannya bertambah sakit hatimu sepanjang masa kau akan sakit hati. Sekarang lagi banyak yang viral. Mantan datang ke pernikahan mantannya terus divideoin terus viral itu terlalu alay itu. Terlalu alay. Tidak menghargai pasangan barunya gitu. Yang keempat jangan pacaran. Inilah pacaran ini. Gara-gara pacaran 8 tahun tiba-tiba nikah sama orang lain kan sakit. Coba kalau nggak pacaran nggak ada sakit-sakitnya sama sekali. Oh Iyalah. pantasan. Waktu menikah teman santrinya waktu di pesantren nggak datang. Oh iya lah Ustaz, kalau menikah jangan kau hadir, itu bertambah sakit Itu hati. kopi paling pahit Ustaz. Apa Iya. itu? Kau pinang dia, kau tinggalkan aku. Weh. Kopi paling pahit itu Kopi namanya. paling pahit di dunia itu. Tapi kopi terima nanti. kasih loh Ustadz Syam untuk curhatannya. Oh, bukan jawab pertanyaan. Oh bukan ya? Pak. Oh dijawab ya? Jawab pertanyaan. Masya Allah. Siap. Jazakallah khair Ustadz Syam. Sama-sama Mas Tony. Pertanyaan selanjutnya dari @mariana_12. Saya punya anak bungsu Down syndrome. Anak pertama saya sakit skoliosis. Apakah ini dosa dari saya dan suami atau Allah memilih saya supaya lebih mendekatkan diri kepadanya? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Kalau gitu langsung dijawab oleh Habib Bagir. Silakan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama perlu kita perhatikan Rasulullah SAW mengingatkan kita dalam hadits qudsi Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku ada dalam prasangka hambaku. Jadi kita diharuskan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam ujian.
Seperti keadaan saudari kita dalam ujian tersebut, tetap kita berprasangka baik kepada Allah. Jangan mengatakan, oh ini karena kesalahan saya atau apa. Mungkin bisa kalau kita berprasangka seperti ini untuk memperbaiki diri kita. Tapi tetap kita berprasangka baik yang Allah Subhanahu wa taala tentukan yang terbaik untuk kita. Nah, seperti tadi disampaikan sudah benar, apakah ini untuk menjadikan kita dan suami semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Pasti. Di dalam setiap keadaan, setiap kesulitan, setiap masalah, tujuannya adalah supaya kita ingat kepada Allah. Ini boleh saya tanya jamaah yang hadir. Kita kalau punya masalah, yang pertama kita ingat siapa coba? Kita punya masalah nih, yang pertama kita ingat siapa coba? Allah. Supaya kita berdoa, ya Allah. Kita minta kepada Allah. Artinya supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap semangat dan jadikan anak kita walaupun diberikan ujian oleh Allah menjadi ladang kita untuk amal di akhirat nanti. Insya Allah anak kita menjadi penyelamat untuk kita nanti di akhirat. Amin, ya rabbal alamin. Jazakallah khair Habib. Terima kasih jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke media sosial Islam Itu Indah. Terima kasih sekali dan terima kasih juga untuk guru-guru kita Ustadz AR, Habib Bagir dan Ustadz Syah. Boleh kembali lagi ke tempat duduknya. Terima kasih sudah menjawab pertanyaannya. Ustadz Maulana terima kasih sudah menemani Pak Mursid. Jamaah. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi bahasan kita. Kita masih akan ngobrol lagi bareng bersama Pak Mursid yang diberi ujian Allah dan mampu menjadi orang yang tetap survive di tengah kekurangan yang dimilikinya berupa indera penglihatan. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.